Pernikahan yang tidak terpikirkan. Episode 73. Gara-gara obat peyangsang. Woi, woi. Wanita laknat. Ayo bangun, Vanrius sedikit mengguncang bahu Vivi. Vivi tidak merespon, matanya terasa sangat berat. Vanrius merasa sudah tidak nyaman dengan kondisinya. Segera dia meraih tas Vivi, mengalungkannya ke leher lalu membopong tubuh Vivi. Dasar cewek laknat, kerjaannya bikin orang susah saja, gerutu Vanrius berusaha mengontrol tubuhnya yang sudah mulai terpengaruh dengan minuman obat yang tidak sengaja diminumnya. Vanrius kini berada di parkiran, membuka pintu mobil di samping kemudinya. Dengan perlahan-lahan dia mendudukkan Vivi di bangku penumpang sambil memasangkan sabuk pengaman. Sejenak dia terhenti menatap Vivi yang masih terlelap. Kalau dilihat-lihat Vivi memang cantik dan di saat mabuk begini dia terlihat imut, dan "What mikirin apa gua?" gumam Vanrius masih menatap wajah Vivi. Vanrius tersadar dari lamunannya dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Astagfirullah. Sepertinya jin iprit si Vivi udah ngerasukin gua nih. Otak gua jadi nggak beres, gumam Vanrius kemudian mencoba membangunkan Vivi untuk menanyainya. Vivi yang mabuk tidak menggubris Vanrius, dia semakin menikmati bermain di alam mimpinya. Vanrius pun tidak habis pikir mencoba mencari kunci apartemen di dalam tas Vivi yang dikalungkannya. Kembali terjadi serangan di dalam diri Vanrius. Si Tong Sky mulai berulah di balik pengamanannya. Sial, kenapa gua begini? Pasti dalam minuman gua ada yang nyampurin sesuatu. Vanrius mencoba mengingat apa saja yang diminumnya. Dia teringat jika sudah tidak sengaja menghabiskan minuman soft drink milik Vivi yang diberikan oleh penggemarnya. Anjim. Sialan, rupanya ada yang mau ngerjain nih cewek laknat. Tapi, karena gua yang salah ambil minum malah gua yang kena. Anjim. Naas banget nasib gua. Harus balik ke apartemen sekarang. Tapi nih si cewek laknat. Vanrius kebingungan, satu sisi dia harus cepat pulang ke apartemennya untuk mandi air dingin menenangkan si Tong Sky. Di sisi lain dia harus mengantar Vivi ke apartemennya yang berjarak cukup jauh dari rumahnya. Saat Bima menugaskan dirinya mencari info Vivi, dia tahu di mana Vivi tinggal, namun dia harus melajukan mobilnya ke jalan yang berlawanan arah dari apartemennya. Hal itu akan semakin membuat dia tersiksa dan bisa menjadi jalan kematian untuknya. Nanti saja si cewek laknat gua antar, sekarang gua mesti nenangin Tong Sky, terus manggil Bastian buat ngobatin gua, gumam Vanrius dalam hati. Vanrius mengambil keputusan ekstrim membawa Vivi kembali ke apartemennya. Dia akan menekan reaksi obat di dalam tubuhnya dengan mandi air dingin. Dia segera masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin menuju ke apartemen miliknya. Nur sedang duduk bersantai di depan televisi sambil memainkan ponselnya. Bima datang menghampiri dengan membawa beberapa cemilan untuk mereka santap. Sayang, ini cemilannya. Bima meletakkan cemilan di atas meja. Nur meletakkan ponselnya di meja dan mengambil satu cemilan lalu memakannya. Bima memangku laptopnya dan fokus mengabaikan Nur yang memasang wajah jutek. Wajahnya kesal melihat suaminya kembali sibuk dengan pekerjaannya. Sayang. Nur duduk bersila menghadap suaminya yang duduk di samping. Iya sayang, mata Bima terfokus pada layar laptopnya. Nur sedikit kesal diabaikan Bima. Sayang. Panggil Nur lagi. Iya sayang, ada apa? Bima masih sibuk dengan pekerjaannya membuat Nur semakin gemas. Tangannya langsung meraih laptop Bima membuatnya menatap tajam ke arah Nur. Jari jemari lentik Nur beraksi menyimpan semua data milik Bima dengan baik dan mematikan laptop. Nur, kembalikan laptopnya, ujar Bima kesal. Bima menatap tajam dan wajahnya memperlihatkan kekesalan. Nur tahu akan hal itu, dia meletakkan laptop Bima di meja lalu membalikkan dirinya menghadap Bima yang terlihat sangat kesal.
Dengan berani Nur duduk di pangkuan Bima, kedua pahanya berada di sisi kanan dan kiri Bima seperti menaiki motor ojek dengan badannya menghadap ke Bima. Kening suaminya berkerut menatap Nur yang bertingkah sedikit menyebalkan baginya. "Seharian kamu sudah bekerja di kantor, lalu di rumah kamu malah bekerja." Nur mengalungkan kedua tangannya ke leher Bima. Dia merajuk dan melayangkan protes pada Bima yang masih sibuk dengan pekerjaannya. Sebuah senyuman terbit di bibir Bima, dia menyadari jika saat ini istrinya menginginkan perhatiannya. Kedua tangan Bima melingkar di pinggang ramping Nur, membelai lembut punggung Nur. Malam itu Nur terlihat manis dan imut dengan pijamas yang dikenakannya. Pijamas lengan pendek dan celana panjang berbahan sutra serta rambut yang disanggul asal-asalan, membuat Bima semakin gemas pada istrinya. "Maafkan aku sayang karena fokus bekerja aku mengabaikan istriku yang menggemaskan ini. Sekarang kamu ingin aku bagaimana agar istriku ini tidak ngambek begini?" Bima mengecup lembut pipi Nur. Sayang kita jalan-jalan keluar ya, aku pengen banget jalan-jalan sekarang," pinta Nur dengan wajah imutnya. Siapa yang tidak akan tunduk dengan sikap Nur yang terlihat begitu menggemaskan? Bima seperti terserang panah menancap tepat di hatinya. Dia tersenyum senang menatap istrinya, melirik ke jam dinding di ruangan yang masih menunjukkan pukul 9 malam. "Apa kamu tidak capek? Tenaga kamu kan habis terkuras saat olahraga sore kita?" Senyuman nakal tersungging di wajah Bima. Kini wajah Nur merona mengingat pertandingan mereka yang dimenangkan mutlak oleh Bima. "Aku hanya ingin jalan-jalan berdua dengan suamiku ini." Nur memanyunkan sedikit bibirnya dan membulatkan matanya. Dua panah sekaligus menancap tepat kembali di hati Bima. Imutnya, "Aku tidak akan membiarkan siapapun melihat tingkah manjamu ini. Kamu yang imut dan menggemaskan ini adalah milikku," gumam Bima dalam hati menatap wajah istrinya. "Baiklah, ayo." Bima mengikuti keinginan Nur disambut bahagia olehnya. Dia segera mengecup kedua pipi, kening serta bibir Bima lalu turun dari pangkuan suaminya. Bima berdiri dari kursinya akan melangkah menuju pintu keluar, tapi dia berhenti sejenak melihat istrinya. "Sebentar sayang." Bima melangkah masuk ke dalam kamar mereka, mengambil jaket untuknya dan Nur di walk-in closet. Bima sudah memasang jaketnya, dia lalu keluar dari walk-in closet menghampiri Nur yang masih menunggu di depan pintu apartemen. Dengan penuh kasih sayang, Bima memasangkan jaket dan menggeraikan rambut panjang istrinya. Dia sedikit mengatur rambut istrinya lalu mengecup lembut penuh kasih sayang kening Nur. Mereka lalu keluar dari apartemen, Nur menggandeng tangan suaminya. Namun Bima melepaskan gandengan itu membuat Nur bingung, sebelah tangan Bima kemudian melingkar di pinggang Nur. Memperlakukannya begitu romantis. "Sayang, bagaimana ya reaksi para penggemar kamu jika melihat begitu romantisnya suamiku ini?" ujar Nur sambil melangkah berbarengan dengan Bima menuju mobil Bugatti Veyron 16.4 yang terparkir di basement apartemen. Bima membuka pintu mobil untuk Nur. "Sikap romantisku ini hanya untuk istri yang sangat aku sayangi ini, karena kamu yang lebih berhak atasku," ujar Bima mempersilahkan Nur naik ke dalam mobil Bugatti. Dia memasang sabuk pengaman istrinya lalu menghadiahi kecupan lembut di bibir Nur. Bima menutup pintu mobil, lalu melajukan mobilnya menuju jalanan raya. Hari itu Nur meminta Bima untuk pergi berdua saja tanpa adanya pengawalan dari bodyguard Bima. Diam-diam tanpa sepengetahuan Nur, Bima menyuruh bodyguard mengikuti mereka dengan penyamaran yang sempurna agar tidak disadari istrinya. Bastian mengantar Evan hingga masuk ke dalam apartemen miliknya, dengan sempoyongan Bastian memapa Evan menuju kamar tidurnya. Nur, aku sangat mencintaimu. Aku mencintai." Evan mulai terlelap dalam tidurnya. Bastian terduduk di lantai kamar,
lelah memapa Evan yang masih mengigau memanggil nama Nur. Van. Van. Semoga setelah ini Yu bisa menerima kenyataan jika Nur bukanlah untuk Lu. Bastian berdiri dari duduknya, membantu Evan melepaskan sepatunya. Buset dah. Udah kayak bini Yu aja gua sekarang, Bastian menggerutu kesal sambil menyelimuti tubuh Evan. Setelah membantu sahabatnya, Bastian memilih pulang ke apartemennya dengan menggunakan mobil milik Evan. Dia juga meninggalkan pesan di secarik kertas dan segelas air putih atas nakas samping tempat tidur Evan. Bastian melangkah meninggalkan Evan menuju parkiran basement, menaiki mobil Evan lalu melajukan menuju apartemen miliknya. Mobil Van Rius memasuki parkiran basement dan memarkirkan sempurna di parkiran itu. Dia turun dari mobil lalu membantu Vivi untuk turun dari mobil. Selama perjalanan menuju apartemen, serangan bertubi-tubi dirasakan oleh Van Rius. Dengan terburu-buru dia membopong Vivi yang masih nyenyak dalam tidurnya. Enak benar nih cewek, kagak tahu siksaan batin bertubi-tubi gua rasakan saat ini. Kalau gua ikutin setan udah abis gua makan lu, gerutu Van Rius dalam hati. Dia terus-menerus melihat papan digital dalam lift yang menunjukkan angka dan tanda panah yang bergerak naik. Ting! Pintu lift terbuka, Van Rius dengan langkah seribu segera menuju apartemennya. Dia lalu menurunkan sejenak. Vivi memaksanya untuk berdiri dengan tegak sementara dia meraih kunci apartemen miliknya. Vivi dipaksa bangun dari tidurnya bersandar di dinding samping pintu kamar apartemen Van Rius. Dia berkali-kali mengucek matanya melihat Van Rius yang berdiri di depannya. Dia juga melihat ke sekeliling lorong lantai itu. Aku sedang ada di mana? Vivi berusaha untuk sadar menatap ke arah Van Rius. Lu di apartemen gua, ujar Van Rius memapa Vivi membawa masuk ke dalam apartemennya. Dia mendudukkan Vivi di sofa panjang ruang televisi. Serangan di tubuhnya kembali terjadi. Van Rius merasa sangat panas di seluruh tubuhnya. Gua ada kepentingan sebentar. Iyu di sini aja. Setelah kepentingan gua selesai gua antar lu ke tempat. Sudah mencapai batas, dengan bersusah payah dia melangkah masuk kamarnya. Vivi hanya diam menatap punggung Van Rius yang menghilang masuk ke sebuah kamar. Van Rius memasuki kamar mandi, duduk di bathtub dengan menghidupkan air dingin. Dia masih memakai pakaian lengkap. Si Tong Sky merasa sangat sesak memaksa Van Rius untuk membuka pengamanan. Celana jeans berwarna hitam masih terpasang, hanya bagian di sana dibiarkannya terbuka. Tong Sky berdiri tegak berendam dalam air dingin, harapan si empunya dia akan tertidur nyenyak kembali. Vivi merasakan pusing di kepalanya, memilih merebahkan tubuhnya di sofa milik Van Rius. Selama 1 jam Vivi tertidur di sofa milik Van Rius, dia merasa tenggorokannya kering. Memaksanya untuk bangun mencari air untuk melepaskan dahaganya. Vivi membuka matanya, menatap ke sekeliling ruangan yang asing baginya. Walaupun mabuk, Vivi masih bisa mengingat apa yang terjadi padanya. Oh ya? Ini kan apartemen si cowok psycho itu. Aku sangat haus. Dapur di mana ya? Vivi mencoba bangkit dari sofa, kepalanya terasa berat. Dengan perlahan-lahan dia mencari dapur untuk meminum segelas air. Vivi kini berada di dapur, dia mencari-cari di setiap kabinet gelas yang dapat digunakannya untuk minum. Setelah meminum air putih, Vivi merasa rasa sakit di kepala dan mabuknya sudah mulai berkurang. Dia menatap jam di dinding ruang televisi yang menunjukkan pukul 10:30 malam. Sudah hampir 1 jam Van Rius belum juga keluar dari kamarnya, membuat Vivi sedikit cemas. Si cowok psycho udah di kamar hampir 1 jam lamanya, apa dia lupa kalau aku masih di sini? Apa jangan-jangan dia sakit?
Lebih baik aku cek saja dia, kalau dia mati bisa-bisa aku yang jadi tersangkanya, gumam Vivi melangkah menuju kamar Van Rius. Dia membuka setiap pintu yang ada di apartemen Van Rius dan tidak menemukan keberadaan Van Rius. Vivi kini berada di sebuah kamar berdiri dengan sedikit gelisah merasakan adanya panggilan alam. Aduh, pengen buang air kecil. Di mana toiletnya? Vivi lalu membuka pintu di dalam kamar itu. Pintu terbuka, dia terkejut saat mendapati Van Rius yang berendam dalam bathtub. Cowok psycho, kamu kenapa? Tanya Vivi terkejut melihat keadaan Van Rius dengan wajah memerah. Gua nggak apa-apa, lebih baik lu keluar. Bentak Van Rius menahan sesuatunya. Hei, aku nanya kamu baik-baik. Kamu malah bentak-bentak nggak jelas. Vivi balik membentak Van Rius yang membelakanginya. Lebih baik lu keluar sekarang atau lu bakalan nyesal, bentak Van Rius dengan nada ancaman. Vivi tersulut emosi dengan tingkah Van Rius semakin menyebalkan. Kalau aku tidak mau keluar, emang kenapa? Vivi menantang Van Rius. Rasa kesal dan ehemnya yang tidak tersalurkan membuat Van Rius gelap mata. Dia berdiri masih di dalam bathtub dan membelakangi Vivi. Kamu keluar sana, aku mau buang air kecil. Siapa lu memerintah gua untuk keluar dari kamar mandi gua sendiri? Bentak Van Rius masih membelakangi Vivi. Oh ya sudah, aku akan buang air kecil saja di lantai kamarmu, ancam Vivi balik membuat Van Rius geram. Ehemnya semakin kuat. Kalau begini terus gua bisa mati, obatnya sangat kuat, gumam Van Rius, wajahnya memerah dengan detak jantung begitu kuat. Kalau lu mau buang air kecil, cepat lu kerjakan. Dengan kamu masih di sini, enggak. Aku enggak mau. Kamu keluar sana. Lu mau buang air kecil apa kagak? Van Rius hampir mencapai batasannya. Vivi menatap Van Rius yang bersikap aneh serta membelakanginya. Mau tidak mau dia terpaksa memakai toilet dengan Van Rius yang masih ada di dalam kamar mandi. Oke, tapi kamu jangan ngintip. Vivi duduk di kloset kamar mandi. Dia terus-menerus menatap ke arah Van Rius. Sepertinya cowok psycho ini sedang kesakitan, wajahnya memerah, nafasnya tidak beraturan. Malam-malam dia memilih berendam di air dingin, ada yang tidak beres. Vivi menatap Van Rius yang masih membelakanginya. Vivi menuntaskan keinginannya, lalu memasang kembali celananya. Ehem Van Rius semakin menggebu saat tanpa sengaja dia melihat bayangan Vivi yang samar-samar terpantul di jendela kamar mandi. Mata Van Rius membulat sempurna, dia dapat melihat si Tong Sky tidak bisa diajak kompromi. Vivi akan melangkah keluar dari kamar mandi, langkahnya terhenti saat merasakan udara hangat yang berembus di tengkuknya. Dia merasakan sesuatu yang sangat keras berada di belakang bagian bawah. Hei cowok psycho, jangan bilang kalau kamu sekarang. Vivi sedikit panik. Gua minta bantuan lu sekarang, ujar Van Rius yang sudah tidak dapat menahan diri lagi. Apa? Vivi belum menyelesaikan ucapannya membalikkan dirinya menatap Van Rius dengan mata berkabut penuh ehem. Mata Vivi membulat sempurna saat Van Rius langsung mengecup bibirnya. Walaupun Van Rius playboy cap kadal, namun dirinya masihlah perjaka yang belum pernah tidur dengan perempuan manapun. Dia lebih menghargai keutuhan seorang perempuan walaupun beberapa perempuan pernah mengajaknya untuk berehem. Kali ini pertahanannya telah runtuh, dia sudah tidak dapat menahan ehemnya yang begitu menggebu. Satu persatu pakaian yang sudah basah kuyup dilepaskannya, Vivi mundur ke belakang di mana pintu kamar mandi terbuka saat dia akan keluar. Cowok psycho, kamu mau ngapain? Vivi terlihat gugup, sudah berbulan-bulan sejak Markus ditangkap polisi, Vivi tidak pernah tidur dengan siapapun. Van Rius mengabaikan apa pertanyaan Vivi,
dia melangkah maju mendekati Vivi yang terus mundur hingga kakinya terbentur dengan ranjang milik Van Rius. Dia melihat Van Rius yang sudah seperti bayi yang baru dilahirkan. Tong Sky siap bertempur. Van Rius segera mendekap Vivi dengan erat, mengecup bibir dengan sangat ganas membuat Vivi gelagapan. Tangannya aktif membelai setiap inci badan Vivi, dan lain-lain. Di saat bersamaan Yuda datang mampir ke apartemen Van Rius untuk memberi laporan tentang restoran. Dia lalu membuka pintu apartemen Van Rius dengan kunci yang dimilikinya. "Cowok psycho, mau ngapain kamu?" terdengar oleh Yuda suara perempuan asing. Dia segera menghampiri kamar Van Rius yang ternyata tidak terkunci. Yuda terkejut saat melihat Van Rius bersama perempuan yang tidak dikenalnya. Dia termenung melihat Van Rius yang bertindak sedikit terburu-buru. "Kenapa dengan Bang Van Rius? Gua nggak pernah lihat dia kacau seperti ini," guman Yuda segera menghampiri Van Rius yang sudah gelap mata. Dengan cepat Yuda memukul tengkuk Van Rius hingga dia tidak sadarkan diri. Hal itu sengaja dia lakukan karena Yuda tahu bagaimana karakter bosnya. Sebejat-bejat sosok Van Rius dia tidak akan pernah tidur dengan perempuan. "Lu siapa? Kenapa Bang Van Rius bisa seperti itu?" tanya Yuda menatap wajah Vivi yang masih shock. Yuda mengangkat Van Rius dari tubuh Vivi, meletakkan kepalanya ke atas bantal empuk milik. Dia meraih selimut tebal dan mulai menyelimuti tubuh Van Rius. Yuda terkejut saat melihat tong Sky milik Van Rius masih aktif walaupun si tuan jatuh pingsan. Vivi segera bangkit dari tempat tidur, mengambil bajunya yang tergeletak di lantai kamar Van Rius. Dia bergegas memakai bajunya. Yuda menatap tajam penuh selidik perempuan di hadapannya. "Woi, lu belum jawab pertanyaan gua. Kenapa lu bisa ada di sini?" tanya Yuda sekali lagi mencoba mengingat di mana dia pernah melihat Vivi. Aku dibawa Van Rius kemari. Katanya dia akan mengantarku ke apartemen setelah menyelesaikan kepentingannya. Tidak tahunya dia malah seperti ini. Dari yang aku lihat sepertinya diterkena obat peyangsang yang sangat kuat. Lebih baik sekarang kamu memanggil dokter sebelum semuanya terlambat, jelas Vivi. Yuda menatap tajam pada Vivi. "Pasti lu kan yang ngasih obat ke Abang Van Rius. Ngaku aja lu," tuduh Yuda. Apa mata kamu buta? Kamu melihat sendiri bagaimana keadaanku saat kamu sampai tadi? Kalau aku mau celakain dia udah dari tadi aku tidur ama dia, ketus Vivi yang tidak terima dituduh oleh Yuda. Dia selesai mengenakan bajunya lalu melangkah keluar dari kamar Van Rius yang masih tidak sadarkan diri. Sebelum keluar dari kamar Van Rius, Vivi menatap tajam dengan wajah yang sangat kesal pada Yuda. Benar juga kata nih cewek, kalau memang di mau bikin Abang Van Rius celaka. Sebelum gua datang tentunya mereka sudah melakukannya. Yuda menatap Vivi melangkah pergi meninggalkan kamar Van Rius. Yuda segera menyusul Vivi yang sudah di depan pintu apartemen Van Rius. Sekarang daripada kamu mencurigaiku terus lebih baik telepon dokter, sebelum semuanya terlambat. Nyawa dia dalam bahaya jika tidak segera ditangani, ujar Vivi membuka pintu apartemen Van Rius. Dia segera pergi dari apartemen itu meninggalkan Yuda yang masih memikirkan di mana dia pernah bertemu dengan Vivi. Rasanya gua pernah lihat nih cewek, tapi di mana ya? Gumam Yuda yang terus melihat Vivi melangkah cepat menuju lift. Yuda segera menghubungi Bastian dan menceritakan apa yang hampir dilakukan Van Rius. Bastian terkejut mendengar cerita Yuda segera memutar balik mobil milik Evan melaju menuju apartemen Van Rius. Di tengah jalan menuju apartemen Van Rius, Bastian mampir ke apotek terdekat untuk membeli obat-obatan yang dibutuhkannya. Dia kembali ke mobil lalu melajukan mobil milik Evan dengan kecepatan tinggi. Yuda masuk ke kamar Van Rius. Dia mengambil pakaian Van Rius lalu memakaikannya pada bosnya.
Dia melihat wajah Van Rius yang tidak sadar merona merah seperti tomat, nafasnya tidak beraturan dan seluruh badannya terasa sangat panas. Tidak berapa lama Bastian datang, setelah memarkirkan mobilnya dia bergegas menuju lift menekan tombol ke lantai apartemen Van Rius. Pintu lift terbuka, Bastian segera bergegas ke apartemen Van Rius dengan paper bag di tangannya. Tok, tok, tok. Bastian mengetuk pintu Van Rius, lalu menunggu sebentar Yuda membuka pintu. Ceklek. Yuda membuka pintu merasa lega karena Bastian sudah datang. Alhamdulillah, abang udah datang, Yuda segera mempersilahkan Bastian masuk. Van Rius di mana? Tanya Bastian. Bang Van Rius di kamarnya bang, dia kelihatan sangat kesakitan bang. Gua baru aja mengompres keningnya, keadaannya cukup mengenaskan, ucap Yuda mengikuti Bastian di belakangnya. Bastian masuk ke kamar Van Rius di mana dia sudah terjaga sambil memegangi dadanya. Van Rius tampak sangat kesakitan. Bulir-bulir keringat membasahi kening dan seluruh tubuh Van Rius yang sudah sadar dari pingsannya. Van Rius menyandarkan dirinya ke kepala tempat tidur berusaha mengatur nafas agar rasa panas dan sakit di badannya bisa berkurang. Bastian dan Yuda tampak sangat prihatin dengan kondisi Van Rius yang mengenaskan. Sejak kapan dia seperti ini? Tanya Bastian sambil berbisik kepada Yuda. Gua datang dia udah seperti ini saat bersama cewek itu bang, lepas kontrol gitu. Tapi rasanya gua pernah lihat tuh cewek, bisik Yuda mengingat keadaan Van Rius saat dia tiba. Cewek? Tanya Bastian heran kembali menatap Van Rius yang juga menatapnya dengan tatapan sayu. Apa bocah ini bawa si Vivi ke sini? Bastian mencoba memeriksa Van Rius yang sudah sangat kesakitan, mengecek suhu badannya dengan memegang kepalanya. Dia mengeluarkan obat-obatan dari paper bag, mengambil sebuah suntikan berharap bisa menenangkan kondisi Van Rius. Van, gimana keadaan lu? Tanya Bastian memeriksa nadi di pergelangan tangan Van Rius. Badan? Hah. Gua. Rasanya. Panas. Gua. Udah. Coba berendam di air. Dingin. Tapi nggak ada perubahan. Badan gua. Dan si Tong Sky makin bandel. Dengan terbata-bata Van Rius menjelaskan apa yang dirasakannya pada Bastian, jantungnya berdetak tidak karuan. Lu ya, masih sempat-sempatnya bercanda seperti ini, ujar Bastian kesal juga panik. Hah, lu kira gua bisa canda seka rang. Van Rius mengodekan matanya pada Bastian ke arah bawahnya. Mata Bastian membulat sempurna melihat alat tempur yang siap untuk perang. Yuda begitu prihatin dengan kondisi Van Rius, ingin dia menolong tapi tidak tahu harus bagaimana. Selanjutnya gimana bang? Tanya Yuda. Bastian menyuntikkan suntikan yang berisi cairan obat penenang dan obat penawar untuk obat peyangsang yang sudah diminum Van Rius. Bersambung.